Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto, jurnalis Bangka Pos di Dialog Ruang Tengah. Hari ini spesial sekali. Kita sangat pagi. Ini jadwal pagi ini. Jadwal pagi ya. Jadwal pagi. Dan kita kedatangan tamu spesial yang memang hari ini akan kita cecar banyak-banyak pertanyaan ya. Karena ini menarik sekali. Kita akan bicara soal PLTT. Ya, yes. Atau saya lebih simpel, saya sebutin, saya intip-intip sedikit, ada nuklir-nuklirnya ya. Biasa orang kenal itu, biar teman-teman semua lebih paham soal itu. Tapi seperti apa nanti PLTT itu, kemudian sudah sejauh apa, kenapa Bangka Belitung yang dipilih, sampai sejauh ini seperti sudah melakukan apa saja, nanti kita tanya langsung kepada beliau. Beliau adalah kepala perwakilan Torpon Internasional, Bapak Bob Sulaiman Effendi. Yes, betul. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Edi. Selamat pagi, Pak Bob. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Juga muda benar ya. Oh gitu ya. Tapi kita izin dulu Pak Bob untuk melepaskan masker biar suara kita lebih enak. Betul. Izin ya. Semoga nggak dimarahin sama kami netizen. Ya. Ada jarak kan kita, ada jauh distancing. Jarak distancing. Pak Bob, ini sudah banyak sekali yang nitip pertanyaan ke saya. Oh iya, soal informasi keinginan kuatnya dari teman-teman Torpon untuk PLTT. Yes. Tapi saya tidak mau langsung seperti itu dulu. Pak Bob boleh bisa memberikan preambul dulu. Sebenarnya PLTT ini apa sih sebenarnya? Apa sih misi besarnya? Oke. Jadi PLTT itu ya sebagaimana tadi pembangkit tenaga thorium. Jadi ini tidak lain adalah PLTN berbasis thorium ya. Nah, dengan teknologi yang disebut namanya molten salt reactor, jadi yang membedakan PLTT ini dengan PLTN konvensional, makanya kita memilih pakai PLTT supaya walaupun ini PLTN juga ya, cuman untuk memberikan suatu perbedaan dengan PLTN konvensional. Nah, perbedaan utama dengan PLTN konvensional itu pertama dia berbahan bakar padat. Ya, jadi dengan selongsong padat ya, jadi dengan namanya pellet gitu ya. Nah, kalau PLTT kita berbahan bakar cair. Nah, yang kedua perbedaan utama kedua, PLTN konvensional dia pendinginnya itu adalah air, sementara kita pendinginnya adalah garam. Ya, makanya disebut molten salt. Nah, konsekuensi dari dua hal itu, maka PLTN konvensional bertekanan tinggi. Jadi tekanannya itu hampir 150 bar. Itu sama seperti kita turun 1,5 kilometer di bawah permukaan laut. Jadi sebagai contoh, kita tahu sekarang kapal selam yang hilang itu, ya kapal selam nuklir aja yang paling besar itu hanya mampu menyelam sampai 50 meter. Ini 1,5 kilometer. Jadi tekanannya itu luar biasa besar. Maka dengan tekanan sebesar itu, disitulah istilahnya ancaman itu terjadi. Karena ketika dia terjadi apa-apa, dia udah kayak bom gitu ya. Nah, sementara karena kita garam dan kita titik didih garam itu tinggi, ya titik didih air kan 100, titik didih garam itu 1400. Maka kita bisa beroperasi di temperatur lebih tinggi yang menyebabkan tidak ada tekanan, Mas Adi. Jadi bayangkan tekanan di dalam reaktor PLTT itu hanya 10 bar, yaitu tidak lebih dari tekanan di keran rumah Mas Adi. Kecil sekali. Jadi dengan dia sudah cair dan tidak bertekanan, maka ya istilahnya kejadian seperti Fukushima atau Chernobyl itu bisa dijamin tidak mungkin terjadi. Nah, mengingat juga dinding luar, jadi kalau kita ada namanya barrier ya, atau lapisan pertahanan atau barrier pertahanan berlapis gitu. Kita ada berlapis-lapis, ada 4 lapis. Jadi yang paling luar itu dinding kapal itu yang terluar ya. Itu tebalnya kita desain 3 meter, terdiri dari beton dan baja. Nah, sekarang bayangkan bagaimana dengan tekanan 10 bar bisa menembus dinding 3 meter. Itu nggak mungkin kan. Jadi itulah mengapa kita katakan kita memiliki keselamatan sangat tinggi. Bahkan kita menjamin kejadian seperti Fukushima maupun Chernobyl nggak mungkin terjadi. Dan itulah perbedaan utamanya. Nah, bonusnya adalah kita memakai thorium. Ya, dimana walaupun kita tetap ada uraniumnya, tetapi thoriumnya itu 85%, sehingga kayak bahan bakar kita lebih murah, sehingga dengan
4 hal tersebut, ya, bertekanan rendah, cair, memakai thorium, maka seluruh biaya pembangkitan dan konstruksi dari PLTT ini bersaing dengan batu bara. Nah, sementara kalau PLTN konvensional itu 100% uranium gitu ya. Nah, dengan tekanannya tinggi, harus berlapis-lapis, bajanya lebih tebal dan lain-lain, sehingga PLTN konvensional pada umumnya itu secara keekonomisan tidak dapat bersaing dengan batu bara. Kalau kami dapat bersaing, bahkan kita lebih murah dari batu bara, sehingga konsekuensinya apa, Mas Adi? Konsekuensinya kita bisa menggantikan batu bara. Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang ada tuntutan dunia untuk climate change, untuk menurunkan emisi kan ya. Menurunkan emisi. Artinya apa? Menggantikan fosil kan, menggantikan batu bara dengan energi bersih. Nah, tentunya ketika kita menggantikan batu bara dengan energi bersih, ya harus keekonomiannya sama. Dan kita berpeluang untuk dapat menggantikan batu bara. Pertanyaan yang paling sederhana yang memang dari awal sudah ditanyakan, dititipkan kepada saya oleh masyarakat Bangka Belitung itu adalah simpel sekali. Apa itu? Tentu apa yang dilakukan oleh TORCON hari ini sampai hari ini itu kan bukan serta-merta langsung. Enggak. Artinya sudah kajiannya sudah panjang. Udah hampir 5 tahun. Ya kan, sudah kajian. Ya. Simpel pertanyaan. Kenapa Bangka Belitung? Oke, kenapa Bangka Belitung? Menarik. Sebenarnya kita di awal 2019 kita mengkaji 3 lokasi, yaitu Kalimantan Barat. Tidak Bangka Belitung ya? Tidak Bangka Belitung. Ada 3 lokasi. 1 Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Riau. Nah, bahkan bila dilihat dari sisi kita saat kita kaji itu bersama SDM. Nah, ini SDM bukan cuma kita ya. Bangka Belitung mendapatkan nilai yang rendah sebenarnya dari sisi infrastruktur ya. Karena kita nilai dari sisi infrastruktur listrikan, demand, penerimaan masyarakat. Coba penerimaan masyarakat paling rendah, demand-nya rendah. Jadi kalau kita bobotkan, sebenarnya Bangka Belitung itu rendah. Kasarnya masyarakat Bangka Belitung banyak yang menolak. Ya, penerimaannya rendah, kurang lebih gitu. Nah, namun satu hal yang menonjol di Bangka Belitung yaitu dia leadership Bangka Belitung itu punya visi, berani ngambil keputusan, sehingga kenapa kita akhirnya memilih Bangka Belitung yang nomor 1 karena leadership, karena pada akhirnya nuklir itu adalah it's about kepemimpinan, leadership visions gitu ya, di luar lain-lain hal teknis ya. Nah, hal teknis itu kita udah ada Batan, udah ada Babeten, tetapi kalau leadership daripada pemerintah daerah setempat nggak punya visi yang jelas, maka agak sulit kita mengimplementasikan. Nah, dari ketiga tempat itu berdasarkan komunikasi kami, ternyata yang secara cepat merespon adalah Bangka Belitung. Dan yang kedua berikutnya juga kita melihat disinilah sumber thorium itu berada kan, yang dimana kita akan butuhkan sebagai bahan bakar. Jadi menurut saya ini adalah sangat tepat bahwa saya PLTT ini terjadi di Bangka Belitung, walaupun tidak harus di Bangka Belitung sebenarnya, tetapi ternyata Pak Gubernur itu merespon dengan cepat dan bisa melihat potensi PLTT ini sebagai momentum melakukan transformasi Bangka Belitung. Dan saya setuju sekali ketika Pak Gubernur menyampaikan hal itu, bahwa beliau ingin Bangka Belitung itu bertransformasi ya, jadi tidak terus-menerus mengandalkan sumber daya alam yang which is adalah timah, sehingga ke depan itu PLTT ini bisa menjadi simbol transformasi Bangka Belitung. Dan saya rasa sangat tepat sekali gitu ya. Tapi saya quote dulu bahwa yang memberi semangat teman-teman TORCON itu yang pertama karena leadershipnya memang mensupport, bereaksi cepat untuk misi itu, ya kan. Kemudian meskipun penolakan masyarakat sebenarnya dari ketiga provinsi ini dia yang paling rendah, tapi itu ditaruhkan di poin yang paling mungkin di poin keberapa lah ya untuk mensupport teman-teman di sini. Tapi yang kedua yang paling poin selain leadership itu adalah thorium itu sendiri, bahan bakunya itu sendiri memang dari Bangka Belitung. Itu penting sekali. Kenapa? Karena selama ini saya pikir orang banyak nggak tahu. Ya. Orang tidak tahu dan TORCON melihat itu. Betul. Ya kan? Nah, walaupun benar, jadi penerimaan masyarakat itu komponen penting sebenarnya. Namun kita melihat setelah kita analisa lebih jauh ya terhadap penerimaan yang cukup rendah. Jadi penerimaan masyarakat rata-rata di nasional 77%. Bangka Belitung itu cuma 66 apa 65, which is lumayan rendah dibanding yang lain. Namun setelah kita analisa lebih dalam,
penerimaan masyarakat yang rendah itu ternyata 3 komponennya, yaitu salah informasi, adanya kekecewaan, dan ada merasa dirugikan. Jadi yang ketiga ini porsi terbesar gitu ya. Dan ketiga ini saya rasa adalah hal yang bisa diperbaiki gitu loh ya. Dan hal yang bisa diperbaiki. Orang yang misinformasi karena ketakutan mungkin mendapatkan informasi yang salah tentang nuklir. Bisa kita setengah-setengah. Jadi sehingga ketakutan gitu kan ya. Terus ada yang merasa dikecewakan dan lain-lain. Jadi setelah kita lihat, kita nggak khawatir. Kalau misalnya yang 30 sekian persen itu yang menolak itu semuanya adalah orang yang tipe pokoknya saya nggak mau, ya memang mungkin kita nggak akan kesini karena pasti repot. Tapi setelah kita analisa lebih dalam, ternyata tidak demikian Mas Adi. Bahkan sekarang kita sudah melakukan survei penerimaan masyarakat bekerja sama dengan Universitas 11 Maret dan UBB, Universitas Bangka Belitung. Hasilnya belum dipublish, saya cuma nanya aja karena masih dirahasiakan. Saya sendiri yang bayar juga belum dapat informasi. Tapi menurut laporannya nih, pasti nanti dalam sebulan ini akan dipublish dan pasti Bangka Belitung akan yang pertama menerima press release ini. Itu eksklusif nanti kita kasih. Mestinya Bangka Pos diberi ya? Iya, Bangka Pos. Iya, nanti kita kasih eksklusif. Nah, jadi laporan yang diberikan kepada saya hasilnya katanya positif. Ya, jadi positifnya gimana? Jadi ternyata terjadi perubahan setelah dilakukan FGD, setelah dilakukan pemahaman pendalaman apa nuklir yang sebenarnya. Nah, selama ini yang disurvei itu hanya cuman nanya-nanya aja, tapi nggak diberikan edukasinya. Sekarang kita merubah itu, kita memberikan edukasi dan ternyata yang tadinya menolak jadi menerima. Gitu. Jadi saya belum tahu hasilnya, jadi saya nggak bisa ngomong lebih lanjut tentang itu, tapi nanti hasilnya pasti akan. Tapi saya pikir memang penting sekali. Kenapa? Karena proses untuk mengedukasi masyarakat kan bukan hal yang bisa hari ini kita datang kemudian besok langsung betul sekali berubah, kan nggak mungkin seperti itu. Betul sekali. Itu jadi nggak kayak makan cabai ya, nggak kayak makan cabai ya. Dapat langsung gigit langsung pedas kan langsung nggak, seperti itu. Betul, seperti betul, itu kan. Betul. Panjang, dan itu tugas beratnya Token. Tentunya kenapa juga kita hadirkan hari ini, kita juga pengen tahu lebih detail lagi, lebih luas lagi sebenarnya manfaat dari PLTT itu sendiri seperti apa? Oke, manfaat betul. Jadi begini, manfaatnya tentunya yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Jadi nggak bisa disangkal bahwasanya antara listrik atau antara energi dengan kesejahteraan itu punya hubungan linear, Mas Adi. Nah, sebagaimana kita ketahui, saya sekarang udah cukup sering lah kesini. Saya melihat hampir setiap hari itu ada biarpet, pasti ada yang listrik mati ya. Betul nggak sih? Setiap hari? Masih ada, tapi masih sudah sangat minim sekali. Tapi masih ada ya. Masih dikit. Saya biasa setiap hari ke sini itu hampir setiap datang ke sini 3 hari ya. Dalam 3 hari itu pasti ada yang mati tuh, mati lampu. Bisa jam 12 malam, bisa jam 12 siang hari, siang malam nggak jelas. Pokoknya selalu ada. Nah, kalau kita masih memiliki listrik yang biarpet seperti itu, industri nggak mungkin tumbuh. Ya, khususnya industri elektronik, industri yang membutuhkan presisi mesin-mesin karena pasti akan rusak. Jadi dari situ aja kehandalan listrik di sini sangat rendah dan juga daya yang di sini sangat rendah sekali. Jadi tentunya dengan energi yang murah, terjangkau dan stabil, industri akan bangkit. Ditambah kan ada rencana membangun jembatan ya. Sekarang bayangkan kalau misalnya jembatan itu terhubung antara Sumatera Selatan dengan Bangka Belitung sekarang tersambung dan ternyata Bangka Belitung bisa memberikan tarif listrik yang lebih murah dari Sumatera Selatan, tebak kemana orang akan lari bangun pabrik? Ke Bangka Belitung. Gitu. Bahkan menurut secara data empiris 1 kilowatt hour listrik itu memberikan kontribusi $4. Nah, kalau kita kapasitas faktor kita 90%, maka potensi, saya katakan potensi ya, karena belum dikaji secara ekstensif. Maka 500 megawatt bila mana kita tempatkan di situ akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian itu sekitar 200 triliun GDP. Ya. Ini tentunya akan mendongkrak pendapatan per kapita. Ya, industri akan tumbuh. Jadi ini yang disebut multiplier effect tadi. Jadi multiplier effect energi apapun juga selama energi itu terjangkau ya, Jadi terjangkau dan handal, maka dia akan memberikan kontribusi $4. Ini adalah data empiris di seluruh dunia. Nah,
Jadi tentunya pendapatan per kapita akan naik, industri akan tumbuh, dan harapannya Bangka Belitung bisa mentransformasi wajah Bangka Belitung, perekonomian Bangka Belitung yang sekarang berbasis sumber daya alam, which is timah, yang hanya menghasilkan kerusakan lingkungan dan tidak meningkatkan pendapatan per kapita, ya mungkin hanya orang-orang tertentu. Ini akan merubah transformasi. Harapan kami ya adalah dengan adanya PLTT di Bangka Belitung akan tumbuh industri elektronik. Kita tahu semua di sini ada logam tanah jarang digadang-gadang sebagai harta karun, ya kan? Mutiara tersembunyi. Mutiara sembunyi, harta karun. Dan bagaimana harta karun itu bukan cuma hanya menjadi mimpi tapi terrealisasi, kan? Itu kuncinya. Itu adalah leadership. Dan menurut saya sangat bisa. Karena kenapa? Logam tanah jarang itu adalah sumber elektronik, semua elektronik, HP, komputer, itu semua di dalamnya terdapat logam tanah jarang. Ya. Bahkan dugaan saya selalu mengatakan logam tanah jarang di Indonesia ini atau khususnya di Bangka Belitung nggak pernah ada yang mengkaji, kan? Nggak ada yang pernah mengkaji berapa logam tanah jarang ini. Nah, dugaan saya secara pribadi kalau kita kaji, kita ukur, kita lihat berapa sih sumber dayanya, saya nggak kaget bila mana logam tanah jarang di Indonesia ini kita bisa setara seperti Saudi Arabianya minyak, Saudi Arabianya logam tanah jarang di dunia. Ya. Kita bisa mengontrol harga logam tanah jarang ke depannya. Dan ini bisa menjadi transformasi. Pertanyaannya logam tanah jarang adanya di mana? Di monasit, kan? Ketika kita ambil monasit dari sisa penambangan timah, ketika monasit itu kita bersihkan, di situ ada zirkon, ada macam-macam. Tapi yang keluar apa, Mas Adi? Thorium, kan? Jadi thorium itu adalah pengotor logam tanah jarang. Jadi ketika logam tanah jarang kita separasi, kita murnikan, yang keluar tuh thorium, Mas Adi. Sekarang pertanyaan mendasarnya, thorium mau diapain? Mau kita kubur, ya? Kita diamkan, orang ketakutan karena wah ketakutan radiasi, atau kita jadikan sumber energi. Karena kalau logam tanah jarang ini akhirnya kita berhasil manfaatkan sehingga menjadi daya ungkit untuk industri elektronik ke depannya, kita harus ingat Korea Selatan, Jepang itu nggak punya logam tanah jarang. Mereka bergantung kepada Cina. Kita bisa negosiasi sama Jepang dan Korea Selatan, Jepang, lo kan nggak punya logam tanah jarang, lo bangun pabrik di sini. Yaitu pabrik komponen, Mas Adi. Semua pabrik komponen butuh logam. Kalau lo bangun di sini kita kasih logam tanah jarang lo sebanyak-banyaknya, maka akan tercipta lapangan kerja dengan skill yang tinggi. Ujungnya apa? Butuh energi. Energi itulah disitulah thorium masuk. Sekarang demand listrik Bangka Belitung sangat rendah, ya karena praktis nggak ada industri. Nggak ada, saya lihat kalau jalan-jalan kemana kan di sini nggak ada pabrik. Saya nggak tahu ada pabrik besar apa, tapi jelas nggak ada pabrik. Pabrik peleburan timah banyak. Ya itu dia, kan. Itu dia. Jadi itulah saya rasa peran thorium gitu ya. Karena thorium itu menurut saya memiliki keterikatan dengan logam tanah jarang. Nah itulah menurut saya adalah harta karun Bangka Belitung itu. Jadi menurut saya momentum PLTT ini harus dijadikan momentum titik perubahan, sama seperti di dalam sejarah politik Indonesia reformasi tahun 98, ya. Waktu itu menjatuhkan Soekarno karena akhirnya Soeharto, karena Soeharto digulingkan jadi reformasi, akhirnya apa? Akhirnya terjadilah kan media di mana-mana. Dulu kan kita ingat harus ada siup. Bikin media harus ada siup. Sekarang nggak perlu pakai siup-siupan ya. Semua orang bikin media online apa segala macam. Akhirnya hidup. Ada industri baru yaitu industri media. Dulu media nggak bisa dikatakan industri karena hanya istilahnya kantong-kantong tebal dan hanya orang-orang yang punya koneksi. Karena terjadi momentum reformasi, itulah terjadilah kebebasan pers, kan, yang benar-benar kebebasan pers. Walaupun dari tahun 80 orang udah ngomong kebebasan pers, tapi apakah memang bebas? Kan nggak juga. Karena setiap saat siup bisa diambil. Apa yang kemudian sudah dilakukan Torkon? Dilakukan. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sejak kita udah ada di Indonesia sejak 2015. 2015 kita waktu itu mencoba meng-convince pemerintah. Kita udah 2 kali MOU dengan PLN. MOU pertama tahun 2015, tapi saat itu pemerintah posisinya terhadap nuklir berubah 180 derajat sehingga akhirnya PLN semua Pertamina dan lain-lain walaupun udah MOU mundur.
Lalu akhirnya kita agak vakum, tapi kita tetap memperjuangkan itu. Apa sehingga itu? Karena apa? Ya, karena pada saat itu di 2015, pemerintah saat itu sudah hampir siap sebenarnya go nuklir. Dengan waktu itu SDM menerbitkan kajian namanya buku putih PLTN 5000 megawatt. Jadi artinya apa? Tahun 2015 nih ya, sebelum Thorcon masuk. Tahun 2000 dari kajian ini dibuat 2014. Jadi ini saya cerita sedikit bahwasanya ketika diterbitkan PP 79 Kebijakan Energi Nasional 2014, nah di mana ditingkatkan bauran energi baru dan terbarukan sampai 23% di 2025, lalu 31% 2050, ESDM melakukan kajian, ya, melakukan kajian bagaimana kita meningkatkan EBT 23% dan 31% di 2050. Hasil kajian ESDM, nah ini hasil kajiannya, mengatakan untuk mencapai itu dibutuhkan PLTN. Jadi tanpa PLTN nggak mungkin. Jadi berapa yang dibutuhkan? 5.000 megawatt by 2025. Ini SDM sendiri yang ngomong. Akhirnya diterbitkan kajian itu, mau dipublish, ditandatangan oleh Menteri SDM saat itu Sudirman Said. Namun karena tekanan-tekanan politis menurut saya, walaupun nggak pernah diakui, tapi karena tekanan-tekanan politis khususnya mungkin pihak-pihak anti nuklir, akhirnya berubah semua. Nah, jadi pada saat itu kita udah menandatangani MOU, jadi Thorcon, PLN, Pertamina, Inuki udah. Karena kita melihat saat itu kelihatannya pemerintah udah akan go nuklir, jadi kita masuk, kita siapkan, udah support. Tetapi berubah semuanya, akhirnya SDM berbalik 180 derajat. Dan sampai saat ini? Enggak, saat ini udah berubah. Jadi berubah lagi. mulai berubah. Jadi mulai berubah ketika Menteri SDM-nya diganti dengan Pak Yonan. Ketika diganti dengan Pak Yonan itu pragmatis. Beliau mengatakan dia nggak peduli nuklir apapun, yang penting murah. Which is betul. Kenapa? Karena banyak yang nggak disadari, tarif listrik Indonesia itu nggak terjangkau, Mas Adi. Banyak orang kalau narasinya kita lihat PLN atau SDM segala macam, wah listrik Indonesia murah, lihat Malaysia, lihat Singapura lebih mahal. Memang kalau kita bandingkan tarif listrik absolut ya, rupiahnya memang kita lebih murah. Misalnya Indonesia kan 1.400 yang dibayar masyarakat Indonesia ya. Kalau mungkin di Malaysia 2.000 rupiah. Namun yang nggak pernah diperbandingkan, mereka GDP mereka jauh lebih tinggi, Mas Adi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia membayar listrik itu sama dengan Korea Selatan, which is 10 sen, kurang lebih kan 10 sen ya, 1.400. Tapi masyarakat Korea Selatan penghasilkan 400 juta. $35.000. Masyarakat Indonesia penghasilannya UMR, which is cuman 40 juta. Kan berapa UMR sekarang? 4 juta ya, 4 juta sebulan atau $4.000 lah per tahun. Jadi kurang lebih kan 50 juta setahun ya. 50 juta 70 lah ya, 70. Versus 400 juta. Gimana coba? Bayar listriknya sama. Jadi Korea Selatan 400 juta, bayar listriknya sama dengan Indonesia yang penghasilannya 50 juta, 60 juta. Gimana? Yang mana yang murah? Korea kan? Nah, Pak Yonan itu sadar sekali hal itu. Sehingga Pak Yonan saat itu sangat concern terhadap namanya BPP, biaya pokok produksi listrik. Jadi sehingga pada saat itu berubah. Jadi karena sebelum Pak Yonan itu semua menteri SDM kayaknya nggak pernah peduli tentang BPP. BPP naik terus, tarif listrik naik terus. Betul nggak sih? Tentunya Mas Adi juga memantau kan? Tentu kan kita melihat yang menarik tadi adalah ini kan thorium. Betul. Ya kan? Dan memang barang ini ada nih di kita. Ada benar di kita kan? Betul. Apakah nanti kemudian prosesnya seperti apa? Ya prosesnya ya. Saya itu juga harus langsung nanti kemudian di PLTT itu sendiri atau kemudian ada pemisahan kemudian lain nih perusahaan harus lain, ada pemisahan dan lain kan? Yes, betul. Dan itu harus terintegrasi kali di sini betul. Jadi di luar juga? Enggak, di sini. Nah, menarik. Jadi salah satu komponen penting adalah bahan bakar kan. Bahan bakar itu bukan cuma thoriumnya aja. Jadi karena garamnya kan macam-macam. Sekarang kita lagi akan kerjasama dengan ITB untuk meneliti tentang hal itu. Karena kita udah punya formula, tapi kan kita ingin membuat supaya bahan bakar ini bisa dibuat di Indonesia kan. Nah tentunya harus diteliti. Nah sekarang ITB sudah sepakat, kita bersama-sama ITB akan membuat lab bahan bakar
itu terbesar di Asia, akan dibangun nanti di Jatinangor, ya, di kampus Jatinangor ITB. Nah, lalu sesudah diteliti harus ada yang membangun, membuat, memproduksi. Tentunya nggak bisa ITB kan, harus ada perusahaan lain. Nah, kita kemarin baru rapat dengan PT Timah, kita udah ngomong dengan PT Timah sejak 2015. PT Timah maju mundur terus, ya memang karena saat itu kita momentumnya belum ada. Tapi karena sekarang kita udah, anggaplah dalam tanda kutip, udah dapat izin prinsip dari pemerintah untuk melakukan persiapan, kita juga mulai serius bicara dengan PT Timah, dan kebetulan juga ada salah satu perusahaan zircon juga yang tertarik. Jadi kita udah melakukan persiapan. Jadi kemungkinan besar nanti pabrik bahan bakar ini akan dibuat di Bangka. Tapi saya garis bawahi bahwa hari ini sampai detik ini memang teman-teman Telkom sudah mendapatkan izin prinsip. Ya, semacam izin prinsip. Ya, rekomendasi lah, sebutan rekomendasi lah. Untuk melakukan persiapan. Apa saja yang sudah dilakukan? Oh ya, untuk jadi itu? Yang diminta oleh pemerintah adalah pertama survei penerimaan masyarakat. Tadi saya sampaikan udah berlaku. Survei penerimaan masyarakat. Di mana lokasi ini akan dibangun. Jadi itu sudah kita lakukan, bahkan udah hampir selesai. Yang kedua adalah feasibility studies, ya, grid study, dan studi tapak. Ya, studi tapaknya mau dibangun di mana, studi tapaknya. Ini kita akan udah tanda tangan PKS, perjanjian kerjasama dengan PLN Engineering, anak perusahaan PLN. Tanggal 29 kita tanda tangan, jadi mereka akan mulai melakukan feasibility study, even studi tapak, itu habis lebaran. Bahkan kemarin kita sudah melakukan kunjungan ke sebuah pulau, saya nggak bisa sebut namanya pulaunya, bersama teman-teman PLNE, orang Pemprov, orang dari PT Timah, orang dari PLN, banyak lah, ada sekitar 12 orang. Kita sudah melakukan kunjungan ke pulau tersebut. Walaupun pulaunya juga sudah dipublish? Enggak, kita belum publish, masih kita rahasiakan. Ya, kita mohon, bocorannya sudah. Jangan. Mungkin teman-teman udah bisa menduga, tapi saya minta tolong supaya nggak dipublish dulu. Tapi pulau ini sangat jauh, 30 km mendekati Laut Cina Selatan, dan nggak berpenghuni. Pulaunya karang semua dan nggak ada pantai, dan kelihatannya nggak mungkin juga menjadi pariwisata di sana. Dan kita akan tempatkan di pulau itu. Sangat tepat sekali karena pulau itu ada kayak teluknya ya yang sangat tepat. Jadi padahal konon ceritanya pulau itu eksotis. Enggak juga kalau saya lihat. Memang ada penyu di situ, saya lihat ada penyu, ada biawak, ada banyak ini ya. Tapi kita udah komit kepada Pak Gubernur, kita akan melakukan konservasi penyu di sana. Jadi kita akan lakukan konservasi penyu, dan karena kebetulan penyunya di sebelah timur, kita akan tempatkan di sebelah barat, dan kita akan keluarkan biaya untuk melakukan konservasi penyu. Bahkan kita juga akan melakukan konservasi terumbu karang. Kita membawa teknologi nanti yang bisa menumbuhkan terumbu karang 50 kali lebih cepat, dan kemarin kita ke sana juga kita lihat banyak nelayan yang berlabuh, ya, nggak nangkap ikan sana, mungkin karena jauh, mereka mungkin nangkap ikan di Laut Cina Selatan di mana, kejauhan mereka untuk tempat istirahat. Bahkan kemarin kita sudah sampaikan kepada Gubernur, kita akan membuat pelabuhan khusus untuk nelayan. Dan mereka kan sekarang mereka tinggal di tenda-tenda begitu sih. Kita lihat pantai itu kotor dengan sisa-sisa nelayan yang itu tempat persinggahan. Kan? Persinggahan. Jadi kita akan bikin kayak hotel untuk nelayan lah nanti. Mereka bisa tidur, bisa makan, bisa segala macam gitu ya. Jadi kita bikin program khusus nanti untuk konservasi penyu, dan juga program khusus untuk lokasi tempat singgah nelayan yang layak lah, yang layak gitu. Nah, dan juga. Tapi apa itu memungkinkan? Memungkinkan. Seandainya saja kalau memang benar itu ada di situ, kemudian digandeng dengan ada tempat nelayan dan sebagainya. Oh, memungkinkan. Kan itu mempengaruhi mereka sendiri. Enggak, memungkinkan. Ya tentunya kita pisah ya. Yang tempat PLTT itu pasti menjadi daerah yang restricted, yang tertutup. Kita tempatkan mereka di sisi sebelah timurnya. Jadi memungkinkan, kita udah lihat. Kalau secara spesifik, berapa sih luasan yang diperlukan? Luasan yang diperlukan, kalau untuk penempatan PLTT-nya sendiri nggak besar, paling 10 hektar lah ya. Tapi kan kita butuh tempat logistik, segala macam ya, tempat tinggal, gudang, dan lain-lain. Dan berarti diasumsikan total berapa? Ya, mungkin sekitar total 50 hektar. Nggak nyampe, 50 hektar udah cukup luas. 50 hektar cukup luas? Ya, tapi lokasi itu belum kan? Masih dalam kajian? Ya, masih dalam kajian. Kita mau lakukan studi tapak dulu, karena juga nggak. Apa cuma satu itu? Kita mengkaji beberapa, namun setelah tadi ada beberapa titik yang kita kaji, tapi setelah kita melihat pulau tersebut, kita confident ini adalah yang paling tepat. Dari sekian lokasi kita, awalnya kita mulai dari hampir 20
potensi lokasi ya. Kita perkecil sehingga akhirnya kita dapat 3. Kemarin kita lihat 3 titik itu, dan akhirnya kita melihat yang paling visible adalah titik yang 32 km tersebut di pulau, walaupun sangat jauh dan biaya kabelnya juga cukup mahal karena biaya kabel bawah laut itu sekitar $1 juta per kilometer. Jadi kita lihat 400 miliar hanya untuk kabelnya aja. Dari pulau tersebut ke daratan. Titik pulau ke daratan. Yes, 400 miliar. Tapi menurut saya itu worth it karena dengan kita bangun jauh banget itu menghindari dari ketakutan-ketakutan masyarakat nantinya. Ya, jadi sehingga itu kan radius 32 km. 32 km dari titik terjauh Bangka, dari pantai Bangka. Oh, dari pantai Bangka. Dari pantai Bangka. Gitu. Jadi jangan jauh sekali, dan dalam radius 25 km itu di sekelilingnya itu nggak ada pulau lain, kosong, laut lepas saja. Jadi dengan hal itu kita merasa ya ketakutan masyarakat, karena kita tes juga di dalam penerimaan masyarakat kita ya. Kalau Bapak kita bangun di tengah laut jauh dari mana-mana, setuju? Ternyata hampir semua masyarakat mengatakan setuju. Gitu. Mayoritas. Iya, mayoritas. Jadi mereka menerima manfaatnya, listrik dan lain-lain yang stabil, yang murah dan lain-lain, dan tetapi mereka istilahnya ketakutan terhadap persepsi kecelakaan tersebut ya jauh sekali, karena jauh sekali gitu. Untuk kesana aja kalau kita dari Pangkal Pinang naik kapal itu 6 jam. Lumayan jauh. Saya mau menduga-duga nih lokasinya. Jangan diduga-duga lah. Kita keep off the record dulu. Karena nanti pasti akhirnya akan muncul. Saya mau teman-teman juga sebenarnya sudah banyak yang mungkin berpikir di mana ini ya. Di mana ya? Lokasi-lokasinya di mana ya ini ya. Iya, betul. Tapi sekali lagi itu kan kemudian nanti efeknya juga ada radiasi dan sebagainya. Nggak ada. Itu benar-benar clear. Benar-benar clear. Karena kan kita harus ingat bahwa saya kan ini kita juga nggak ngebangun bukan tanpa supervisi dan izin Bapeten ya. Nah, Bapeten itu kan juga ada persyaratan berapa radiasi yang harus diperbolehkan dan lain-lain. Sampai saat ini desain ya kan belum dibangun ya. Itu semua masih dalam semua batas toleransi yang diperbolehkan. Dan juga sebagaimana tadi saya intro di depan, desain kita ini tidak bertekanan sehingga kejadian seperti Fukushima dan Chernobyl dijamin nggak bisa terjadi. Bahkan kita akan bangun yang kita sebut fasilitas uji. Ini yang akan dibangun 2022 aja, nggak lama. Kalau ini masih lama, masih mungkin 25 lah ya, baru masuk. Nah, kalau yang baru mulai bangun atau? Baru masuk ke sini. Kita bangun di Korea Selatan dalam bentuk kapal, kita tarik. Jadi baru masuk ke sini 25. Jadi kita masih banyak nih Mas Adi untuk program sosialisasi apa segala macam, masih waktunya ada 5 tahun kita bisa lakukan. Nah, jadi yang kita lakukan kenapa? Bukan kita nggak melakukan, karena kita di antara sekarang sampai 25 atau antara tahun depan sampai 25 kita melakukan fasilitas uji non visi. Itu kita akan lakukan di daerah Jawa karena nggak ada radiasinya, jadi cukup aman dan bisa diperbolehkan, di mana kita akan menguji seluruh komponen dan seluruh sistem keselamatan. Jadi yang tadi saya katakan dijamin nggak Fukushima nggak terjadi, kita bisa uji dulu di fasilitas uji ini. Nanti kita undang semua dari masyarakat Bangka, media segala di 2022. Mungkin baru selesai di pertengahan 23. Jadi kita baru lakukan uji, nanti di 23 nanti kita akan undang tokoh masyarakat dari Bangka Belitung, media dari Bangka Belitung di sini untuk melihat fasilitas ini. Jadi fasilitas inilah nanti kita bisa perlihatkan. Gitu. Dan artinya memang seperti saya bilang di awal tadi juga, ini kan prosesnya panjang sekali. Panjang sekali. Masih. Tadi Pak Bob juga menyebutkan bahwa masyarakat kita Bangka Belitung itu sebenarnya penerimaannya rendah, betul. Kan? Ya. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Yes. Satu diantaranya adalah pokoknya tadi. Oh ya, itu yang paling kecil. Jadi ada 4 kategori. Yang pokoknya tadi mungkin yang paling kecil, dan bagaimana juga kita nggak bisa robah pandangan mereka lah ya. Itu memang orang yang udah saklek ya. Udah saklek. Jadi ya udah yang disebut namanya kalau di dalam Al-Quran sumum ukmum bukmum ya. Terhijab, matanya tertutup. Orang mau ngomong apapun dia udah begitu. Jadi Allah aja ngomong udah nggak bisa dirobah lah orang kayak seperti itu. Kalau di dalam bahasa Arab disebut ar-ra'in, yang sudah terhijab. Jadi kita diamin aja lah mereka gitu ya.
Tapi alhamdulillah orang seperti itu sangat sedikit. Yang banyak itu yang 3 hal tadi, yang mendapat informasi yang salah, orang yang kecewa, atau orang yang merasa dirugikan. Nah, disinilah peran media seperti Bangka Pos ini bisa berperan untuk merubah, dan ternyata yang terbanyak adalah yang misinformasi. Jadi mereka menerima informasi yang salah. Informasi yang setengah-setengah. Atau setengah-setengah, atau yang salah, atau memang disalah-salahin. Saya juga nggak tahu di mana. Enggak lah, media mah nggak nyala-nyalahin. Bukan, apalagi pihak apa? lain, bukan media. Iya. Pihak lain. Karena ada pihak lain yang melakukan disinformasi. Jadi harus kita bedakan, ada misinformasi, ada disinformasi. Itu tugasnya Torkor nanti. Ah, iya, itu Torkor dia. nanti untuk kemudian memberikan edukasi jauh lebih benar, informasi Betul. yang juga lebih tepat, dan menyampaikannya juga kepada media yang tepat. Kan Yes, begitu. exactly. Nah, kalau kemudian menyampaikan kepada informasinya sudah tepat, tapi menyampaikan kepada media yang tidak tepat, dan nanti hasilnya yang diterima oleh masyarakat menjadi Betul. miring-miring juga. Itu dia. Itulah media yang tepat yang mana nih gitu kan yang kita tanya. Kan itu. Iya, Makanya betul. kita edukasi yang lebih lagi. Nah, kemudian kalau kita berbicara thorium ini kan masih sangat awam sekali. Awam, Jujur, memang oke, Pak Bob menyampaikan, kita tahu bahwa thorium memang ada di Bangka Belitung. Ada. Tapi kan seperti apa, kemudian barangnya bagaimana, ini nanti pengolahannya bagaimana, apa harus tiba-tiba langsung diambil, bagaimana juga proses pengambilannya dan sebagainya, itu sangat minim sekali info untuk soal Ya, itu. itu sebagaimana tadi saya sampaikan, istilahnya penelitian tentang hal itu kita akan inisiasi dengan ITB, ya, dalam skala lab. Nah, lalu di akhir mungkin di tahun 22 PT Timah dengan beberapa ada perusahaan swasta lain yang mungkin saya nggak bisa sebutkan. Saat ini mereka secara prinsip oke, tapi mereka mau melakukan kajian. Jadi secara paralel ITB juga melakukan kajian sekarang, dan PT Timah juga tahun ini udah sepakat di salah satu direkturnya Pak Alwi untuk melakukan kajian nih. Kajian keekonomiannya bagaimana sih, ekonomis nggak kalau kita, jadi yang kita minta PT Timah tolong buatin bahan bakar ini, nanti kita beli dengan harga yang kita sepakati, ya. Nah, tentunya akan daripada sekarang sama PT Timah itu jadi sampah aja kan, dibuang-buang begitu aja. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Jadi sehingga harapannya di akhir tahun ini, tahun 2021 ini, nanti mungkin hasilnya akan kita publish bahwasanya, wah ternyata begini loh hasilnya, prosesnya, dan ternyata menguntungkan loh jual bahan bakar PLTT gitu. Nah, sehingga itu kan bisa menjadi side income-nya PT Timah kan, dari yang sesuatu yang tadinya sampah. Sebagai contoh, saya kemarin ke salah satu perusahaan pemisahan zirkon. Mereka beli tailing timah itu, tailing itu Rp2.000 ya per kilo. Berarti per ton itu kurang lebih $150 ya, kalau jadi tonnya $150. Mereka jual itu kan di situ dipisah jadi dari tailing yang sampah itu jadi zirkon, jadi ilmenit itu untuk bahan baku titanium, dan jadi monasit. Ya, monasitnya belum diapa-apain karena monasitnya jadi dipisahin, jadi keluarlah. Nah, yang udah siap ekspor itu adalah zirkon, ya. Ilmenit bahan. Dari zirkon aja dia bisa menjual harganya itu kurang lebih $1.200 per ton. Dari $150 menjadi $1.200 per ton. Bayangkan aja. Itu berapa ratus kali lipat. Itu belum ilmenitnya, itu hanya dari zirkonnya aja. Nah, artinya ini menurut saya suatu proposisi, suatu bisnis yang menggiurkan. Belum monasitnya, belum ilmenitnya. Padahal sekarang sama PT Timah itu dibuang begitu aja kan, nggak dimanfaatkan. Nah, walaupun sekarang PT Timah, kalau saya dengar kemarin, bahwasanya udah mulai melirik untuk memanfaatkan ini. Potensi baru gitu, yang mungkin ke depan bisa menjadi sumber yang lebih besar di timah itu sendiri ketika timahnya habis. Ya, ini potensi baru yang jangan sampai juga ini menjadi ini pembuka rekening baru bagi masyarakat kita, masyarakat Bangka Belitung. Apakah ini juga kemudian sama seperti kalau di Bangka Belitung itu orang nambang seperti biasa, itu bisa dilakukan manual juga? Bisa, saya rasa. Saya kemarin perjalanan ke pulau itu melewati jauh banget ya, perjalanan naik mobil, dan saya melihat bopeng-bopeng di mana-mana, ya, dan pasir-pasir di mana-mana, itu kan monasit semua.
Kan bisa ada kemungkinan nanti ketika teknologi ini dikembangkan, pemisahan ini masyarakat mengambil itu kan, mengambil pasir-pasir Itu maksud saya. Nah iya kan, itu fosfat. Jadi kan ada monasit, ada fosfat yang putih-putih itu kan fosfat. Itu kan jadi bahan baku untuk pupuk. Nah ini kan akhirnya bisa bersih lama-lama. Karena sisa-sisa limbah yang berserakan di mana-mana, nggak disadari itu adalah the next harta karun kan. The next harta karun. Itu potensi lain yang mungkin itu akan membantu mensejahterakan masyarakat juga Betul, kan? exactly. Dan ujungnya adalah thorium. Setelah udah dipisahkan semua, udah dapat zirkonnya, udah dapat ilmenitnya, udah dapat logam tanah jarangnya. Yang terakhir adalah thoriumnya. Gitu, yang terakhir thoriumnya. Jadi maksud saya inilah sesuatu yang harusnya dijadikan momentum untuk melakukan transformasi. Gitu loh, melakukan transformasi. Dan memang ya benar sih, saya juga sepakat juga dengan Pak Bob. Leadernya itu penting, Betul. support masyarakat juga jauh lebih penting, bahan baku yang juga penting. Tinggal bagaimana kemudian teman-teman bisa menyampaikan informasi ini dengan tepat, Betul. mengedukasi juga dengan tepat, melakukan langkah-langkah konkret ya, Betul. untuk dari semua sisi. Termasuk katanya teman-teman dari Torkon juga sudah mulai menggandeng UBB. akademisi, Oh iya, betul. akademisi media dan sebagainya. Itu kan langkah-langkah konkret yang memang Betul. dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Dan juga jangan salah leadership yang tepat. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan nih ke masyarakat di Bangka Belitung, yaitu tentang leadership. Nggak mungkin transformasi ini terjadi kalau kita nggak mempunyai leadership yang tepat, yang berani, yang visioner. Saya 25 tahun udah kerja. Dan 25 tahun saya selalu ketemu dengan berbagai pejabat daerah, pejabat pusat. Dan menurut saya, leadership di Bangka Belitung ini adalah leadership yang top jempol. Kalau bahasa itu super sekali. Wah, ini super sekali. Jadi saya harap, ini bukan kampanye, tapi saya harap bahwa saya di tahun 2024, Waduh, leadership yang sama akan terpilih lagi gitu loh. Saya nggak perlu ngomong orangnya lah ya, nanti jadi kampanye. Tapi kan boleh dong ngomong leadership yang sama gitu ya. Karena tanpa leadership, kita akui, jujur Mas Hadi, betul nggak? Bisa nggak ada suatu perubahan tanpa leadership yang punya visi yang benar. Dan punya keteguhan dan keberanian untuk mengambil sikap. dari tadi kita tidak Nggak bisa nggak? Jawab. leadership penting juga. Nah, Kita penting leadership kan? juga penting juga. Apa? Tapi yang lebih penting juga dukungan masyarakat. Oh iya, Saya betul, pikir dukungan betul. masyarakat jauh lebih penting ketimbang leadershipnya. Ya betul. Tapi leadership itu kan bisa Leadership merubah. cuma jadi pembuka saja, Ya. menurut saya. Dia nggak, leadership itu bisa menginspirasi, Mas. Karena masyarakat itu untuk bisa menerima ya dua hal, yaitu harus terinspirasi. Kalau masyarakat tidak terinspirasi dan tidak termotivasi, maka nggak akan terjadi perubahan. Itulah kuncinya leadership. Jadi leadership itu bukan cuma hanya mengambil keputusan, membuat regulasi dan pergub dan lain-lain, tetapi juga menginspirasi. Nah, leadership tanpa inspirasi nggak akan terjadi. Sama, Mas. Kalau dapat misalnya pempret di sini, terus ternyata orangnya nggak bisa menginspirasi begitu-begitu aja, juga nggak nyaman juga kan kerja. Nah, jadi leadership itu, kunci leadership itu salah satunya adalah bisa menginspire, gitu ya, bisa menginspire, bisa memotivasi, dan nggak sungkan-sungkan turun bicara dengan masyarakat. Nah, ini yang saya lihat, saya tentunya nggak tahu banget, saya cuma lihat di Instagram ya. Inilah yang saya lihat berbeda ya dari gubernur-gubernur sebelumnya leadership. Jadi leadership yang sekarang ini benar-benar turun ke lapangan, benar-benar bisa bicara dan memanfaatkan media. Kalau kita bicara yang lebih detail lagi, dari tadi kita sudah panjang lebar cerita soal PLTT ini sendiri. Ya. Berapa sih nilai Oke. investasi ini sebenarnya? Investasinya sekitar 17 triliun. 17 triliun. Jadi ini cukup besar. Nah, dalam konteks ini mungkin kita bayangkan ya, 17 triliun seperti apa sih, gini ya. Kemarin Kepala BKPM itu baru memaparkan total investasi yang masuk selama 2020 kalau nggak salah 4.400 triliun, 4.000 triliun, saya lupa ya. Tapi kalau kita bagi jumlah investasi yang masuk, saya lupa, jangan dikutip ya. Pokoknya sekian ribu triliun lah gitu ya. Kalau kita bagi dengan jumlah proyek, ada sekitar 120-an ribu proyek ya. Maka rata-rata investasi yang masuk itu skalanya 5 miliar. Jadi kalau kita bagi aja ya,
sekian ribu triliun di Google aja gitu ya, dengan jumlah proyek yang ada selama 2022 itu 124 ribu, maka rata-rata 5 miliar Mas Adi. Nah, jadi ternyata setelah saya lihat skala proyek yang skala triliunan di atas 10 triliun itu cuma segelintir yang bisa dihitung dengan jari. Jadi artinya skala 17 triliun proyek kita ini adalah skala mega, mungkin saya katakan super mega proyek. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang mungkin juga bisa merubah wajah Bangka Belitung ya. Artinya ada proyek raksasa yang dibangun di Bangka Belitung. 17 triliun itu luar biasa besar. Dan dimulai 2025. Kita akan mulai 2025 masuk barang ya. Mulainya di 2022. 2022. Iya. Mulai. Yes. Tapi 2022 nggak akan terlihat pembangunan di sini karena akan di mana-mana dulu, baru terlihat di sini mungkin di 2023 mungkin baru kelihatan pembangunan ini itu, orang-orang asing masuk ke sini segala macam. Kita akan punya kapal, kita akan bolak-balik logistik, meng-hire orang, mulai kelihatan di 23. Di 22 karena kita akan sibuk di yang saya bilang fasilitas uji non visi yang ada di Jawa Timur. Itu jadwal yang memang sudah disusun oleh Third. Yes, betul. Jika, kan itu, jika itu terjadi. Yes. Ya kan? Ya. Apa yang kemudian bisa lebih mempercepat itu? Yang bisa supportnya oke, misalnya semua sudah oke. Yang bisa mempercepat itu adalah ya tentunya pemerintah pusat ya dan pemerintah daerah dengan mempercepat proses perizinan, ya administrasi dan lain-lain ya. Saya rasa itu yang bisa mempercepat, dan juga syukur-syukur alhamdulillah peran media dan akademisi universitas adalah melakukan edukasi, karena kalau terjadi resistensi juga kita akan terhambat juga, sebagaimana PLTU Batang yang di Jawa Tengah itu kan, itu juga terhambat hampir 2 tahun karena penolakan, orang banyak demo segala macam ya. Kita juga mengantisipasi itu, kita juga tidak mengatakan bahwa ini akan jalan mulus gitu ya, karena kita tahu itu kan kontroversial ya. Nah, kontroversial. Jadi itulah kenapa kita juga bangun di tengah laut ya, supaya kita meminimalisasi daripada kalau kita bangun di darat mungkin orang demo kan lebih mudah. Tetapi kita juga nggak menutup. Lebih cepat. Betul, ributnya lebih cepat. Kita juga nggak menutup kemungkinan terjadinya resistensi, dan kita mengantisipasi itu. Itulah kenapa yang sekarang kita kaji di UBB dan UNS itu adalah mengidentifikasi, Mas Adi, siapa saja influencer, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh. Sudah dilakukan? Udah dilakukan saat ini, dan hasilnya akan terjadi. Dan media mana yang kita harus bekerja sama, yang kredibel, yang cuma nakut-nakutin atau yang objektif. Ya saya belum tahu petanya. Saya nggak tahu posisi Bangka Pos nanti di mana tuh posisinya. Apakah dianggap teratas apakah dianggap yang kredibel gitu kan? Apakah yang abal-abal atau yang nakut-nakutin gitu kan? Nah, karena kan Mas Adi tahu media juga banyak yang headline dengan nakut-nakutin kan, dengan bombastis itu loh. Jadi kita serahkan kepada akademisi UBB untuk menilai. Jadi tokoh masyarakat, organisasi, LSM, media, mana sih yang perlu kita kerjasama. Nah itu harapannya dalam beberapa bulan ini akan selesai, tapi surveinya udah selesai. Ya alhamdulillah nanti kalau memang Bangka, ternyata teratas ya, kita pasti berharap bisa melakukan kerjasama. Jadi sebenarnya keywordnya memang bukan 1 atau 2 orang. Ya. Semua ini memang tentunya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Betul sekali. Ya kan? Artinya untuk membangun kembali, membangkitkan gairah pembangunan daerah. Iya, kan betul. luar biasa kan seperti itu. Betul. Hanya saja siapa kemudian yang memiliki kepentingan penuh untuk ini semua, kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri kan? Yes, betul. Artinya semua kuncinya ada di masyarakat kita semua. Jadi pemahaman anda semua, teman-teman semua, sepradi semua ya itu kembali lagi kepada teman-teman semua. Betul. Bukan saya, bukan juga Pak Bob. Betul, bukan saya, betul. Beliau cuma menjalankan saja. Betul. Jadi saya ingin mengatakan yaitu adalah kita jadikan momentum ini untuk merubah peradaban Bangka Belitung. Karena saya yakin dengan adanya PLTT ini, peradaban di Bangka Belitung ini, civilization, itu akan berubah. Dan saya ingin mengatakan bahwasanya Korea Selatan itu yang luasnya sama dengan Bangka Belitung, ya, yang luasnya sama dengan Bangka Belitung, dalam 30 tahun itu melejit menjadi negara yang sekarang menguasai elektronik. Ya, artinya
kalau kita ingin punya cita-cita, ya kita jangan cita-cita kita kerdil kan ya. Apakah tercapai saya nggak tahu. Tetapi yang jelas PLTT ini adalah suatu momentum. Semua perubahan Mas Adi, semua perubahan itu membutuhkan momentum. Sebagaimana tadi disampaikan, momentum perubahan bangsa Indonesia itu pertama adalah 17 Agustus, yang kedua adalah reformasi. Karena dengan adanya momentum itu orang sadar dan orang bisa bergerak untuk melakukan perubahan. Dan Bangka Belitung udah 300-400 tahun nih begini-begini aja kan. Timah aja terus. Artinya pahami betul dulu informasinya secara utuh. Betul sekali. Sehingga sebelum memutuskan iya atau tidaknya. Yes, betul. Itu jauh lebih penting kalau menurut saya. Betul, Artinya, betul. Kita juga tidak serta-merta kemudian langsung menjudge hal ini, kemudian ini nanti akan berdampak efek kurang baik nih bagi masyarakat dan bagi daerah, kan tidak seperti itu juga. Betul, betul. Artinya kita harus membuka pikiran, membuka wawasan kita, memahami sebagai informasi apapun itu kita pahami dulu. Kalau memang sudah semua, ya udah. Gua enggak nih. Ya, Enggak nih. Gua oke nih. Kan kurang lebih begitu. Betul sekali, setuju. Harus begitu, betul. Jadi kita rasa teknologi nuklir itu udah ada 70 tahun lebih dan kita nggak perlu takuti lagi gitu ya, takuti lagi. Nah, saya ingin mengatakan kata terakhir bahwasanya teman-teman di new guys di netizen ini kan semua pasti punya internet ya. Tolong Google death per TWH. TWH itu terawatt hour ya. Google aja death per TWH. Lihat grafik-grafik yang ada di sana, maka kita akan melihat bahwasanya kematian kecelakaan karena nuklir itu paling rendah. Paling rendah. Kalau itu data, saya tahu itu. Hah? Saya tahu itu data itu memang rendah. Itu data, paling rendah, paling rendah. Betul kan? Coba sampaikan. Iya. Coba sampaikan. Saya tahu betul. Nah, betul, paling rendah kan. Jadi artinya apa? Translasinya apa? Bahwasanya teknologi nuklir itu yang paling aman. Tetapi narasinya tidak demikian kan. Kenapa narasinya tidak demikian? Ya saya nggak tahu. Apakah misinformasi, disinformasi? Saya nggak tahu. Ya, yang jelas ada suatu kesalahpahaman. Even di media juga, karena media selalu ngomong bahaya dan lain-lain. Ya kalau kita bahaya, semua juga naik motor juga bahaya. Ya artinya memang sebenarnya keberimbangan. Ya di mana-mana orang membangun sesuatu itu tentu ada pro dan kontra. Betul. Ada lebih, ada buruk. Iya, pasti betul. seperti itu. Tinggal bagaimana kita memahami mana yang jauh lebih dominan. Yes, untuk betul. membantu mensejahterakan masyarakat dan Betul. membangun daerah. Ya. Ya kan? Ya. Nah, ketika itu teman-teman sudah kurang paham, Anda juga kurang mengerti, boleh cari tahu lagi, pahami kembali, gali kembali sehingga pengetahuan kita nggak dangkal. Yes, betul. Jadi memang betul Mas Adi ya, yaitu antara manfaat dan mudarat ya. Jadi kita harus manfaat. Selalu beriringan. Selalu beriringan. Nggak ada sesuatu hanya manfaat tuh nggak ada dalam hidup ini. Selalu semua manfaat pasti ada mudarat ya. Tinggal presentase mana manfaat. Kalau lebih banyak mudaratnya ya jangan. Ya. Kuncinya Jadi kan begitu. Kalau memang mudaratnya jauh lebih tinggi buat masyarakat, ya udahlah. Berarti kita nggak pakai. yes, kan betul. Gitu. Betul. Jadi tapi nggak ada kan, setuju bahwasanya nggak ada sesuatu yang kita lakukan di dunia yang 100% manfaat, nggak ada kan. Pasti ada mudaratnya sesuatu gitu loh ya. Selalu ada efeknya. Selalu ada efeknya. Tinggal kita harus kaji, kita harus cerdas, kita diberikan akal oleh pencipta kita, ya kita harus pakai. Jadi jangan dengar katanya. Sekarang udah zaman internet, semua data. Tinggal cari. Tinggal Google aja, Mr. Google kita cari. Tinggal cari. Tapi sekali lagi, semua kembali kepada Anda semua. Ya. Kami menghadirkan Pak Bob hari ini, memberikan informasi kepada Anda semua, bukan untuk hal-hal yang dalam tanda kutip yang negatif. Kami ingin teman-teman semua untuk lebih belajar lagi, lebih menggali informasi lebih dalam lagi tentang PLT. Betul. Thorium atau yang lebih sering dengan nuklir itu, karena sensitif sekali. Betul. Masyarakat kita ini kalau udah dengar nuklir itu udah Sensitif. aduh udah kemana-mana pikirannya. Yes. Tapi lebih baik coba kita pahami lebih dahulu lagi, kita gali lagi, dan ini bukan akhir dari segalanya. Bukan. Ini justru baru dari awal. Dari awal, betul. Dan belum dilakukan ya? Belum sama sekali dilakukan. Belum. Kita masih kajian, masih survei, memberikan ini sebagai pertimbangan buat pemerintah. Artinya belum tentu. Ya, belum tentu. Betul. Bisa ya, bisa juga tidak. Bisa ya, bisa tidak. Betul sekali. Walaupun nilai investasi yang sudah disebutkan oleh Pak Bob itu hampir 17 triliun. Ya. Dan itu untuk Bangka Belitung. Bangka Belitung, yes. Baik. Pak Bob, terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya, terima kasih Mas Adi. Mungkin saya beri kesempatan sekali lagi untuk closing statement, mungkin yang ada yang belum disampaikan dan seperti apa harapannya ke depan. Monggo, Pak Bob. Ya, saya kepada masyarakat Bangka Belitung saya berharap bahwasanya sekali lagi untuk
tidak dengan serta-merta selalu antipati. Kita coba dulu lihat bagaimana dengan dikatakan Mas Adi, manfaat dan mudaratnya. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa saya ingin mengatakan kepada teman-teman di internet sana, bahwasanya hampir 90%, 90-95% informasi yang Anda dengar tentang PLTN itu adalah salah atau disinformasi. Please Google. Mulai pertama yaitu death per terawatt hour, yaitu kematian karena kecelakaan. Ya, kita lihat dulu. Lalu yang kedua, kita lihat berapa sih pertumbuhan energi nuklir. Pertumbuhan energi nuklir itu 2,3%. Cek aja, silakan Google. Jadi ini hal-hal informasi yang bisa di Google. 2,3%, tumbuh terus. Ya, artinya apa? Kalau narasi-narasi yang selama ini masyarakat terima benar, harusnya dia turun. Tapi kenyataan dia naik. Kita tahu Bangladesh, UEA, bahkan kalau 10 tahun lagi naik haji, mungkin Saudi Arabia udah punya PLTN. Yang ketiga, kita selalu bicara digadang-gadang Chernobyl. Kalau cerita Chernobyl benar, maka sekarang mungkin Republik Ukraina itu juga udah nggak akan pakai PLTN. Tolong Google Ukraine Energy Mix, kita lihat. Maka kalau kita lihat angkanya itu sekitar 25-30% adalah nuklir. Artinya apa? Narasi tentang Chernobyl itu nggak benar. Fukushima ada di Jepang. Buktinya juga Jepang sekarang membuka lagi PLTN. Artinya apa? Artinya pasti kita bisa duga kalau kita pakai alat sehat bahwasanya ada yang salah tentang narasi tentang PLTN. Coba riset sendiri, Google sendiri, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin series tentang informasi yang benar tentang PLTN. Ini kerjasama dengan Bangka Pos ini, Mas Adi. Itu. Iya kan? Kita bikin series lah, artikel-artikel. Bukan tentang Torpen, tapi tentang nuklir secara umum. Saya rasa itu closing statement saya. Baik, terima kasih Pak Bob. Sudah panjang lebar hari ini. Semoga informasi-informasi itu bermanfaat. Baik. Tapi sekali lagi, siapa yang untung dengan adanya PLTT, pembangkit listrik tenaga thorium atau nuklir di Bangka Belitung? Anda yang lebih paham, Anda yang memutuskan, ya. Siapa yang lebih untung jika PLTT ada di Bangka Belitung? Yes. Kemudian jadi atau tidak, bukan saya juga, bukan Pak Bob juga, Anda juga yang menentukan. Betul. Ya kan? Jadi, betul sekali. Bukan kita loh Pak Bob. Yes. Ya kan? Yes. Jadi biarkan mereka semua yang teman-teman kita, sepradi kita, kalau bahasa sini Pak Bob. Oh, sepradi. Sepradi itu artinya keluarga-keluarga, saudara-saudara kita yang ada di Bangka Belitung ini sendiri. Yes. Mereka semua yang menentukan. Ya, semoga diskusi kita hari ini bermanfaat dan memberikan banyak informasi kepada Anda semua. Saya, Edi Yusmanto, jurnalis Bangka Pos, akan kembali menemui Anda di dialog ruang tengah berikutnya dengan tentunya bintang tamu yang good. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.